sama-sama persiapkan hati kita, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Masuk dalam pujian penyembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya, kami yakin Tuhan kalau kami ada saat ini semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu kalau kami boleh ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, mengangkat suara kami bagi-Mu Tuhan. Mengagungkan Engkau Allah kami yang hidup. Biar Engkau disenangkan, biar Engkau disukakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu boleh kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari jangan ada yang berdiam diri. Mulai angkat suara-Mu, naikkan syukur-Mu. Ucapkan terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Untuk selama-lamanya Kau baik. Haleluya. Senaramu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang sungguh baik. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami. Oh, haleluya. Oh, pujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Amin. Sampai hari ini. Semua karena kemurahan-Mu. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah. Kami terus percaya semua karena kebaikan-Mu. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah. Mari sama-sama naikkan syukur-Mu. Mari sembah Dia, sembah Dia. Dia Tuhan yang baik, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Saudaraku. Haleluya. Kami bersyukur padamu buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Berkat-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Mari umat Tuhan saja dengan segenap hati katakan, aku percaya. Aku ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah bagi setiap kami yang terus berharap kepada-Mu. Kami tidak akan kekurangan satu pun yang baik daripada Tuhan. Yang terbaik terus tercurah bagi setiap kami. Kami percaya. Terus umat Tuhan katakan, aku percaya Tuhan. Aku Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri bersama. Terus serukan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Terus katakan, aku percaya. Yes Lord. Kami akan terus melihat berkat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Mari yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Aku percaya Tuhan. Oh, haleluya. Terus naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bawa korban syukur-Mu di hadapan Tuhan.
Mungkin saat ini pun engkau belum melihat pertolongan yang daripadanya. Tapi mari terus naikkan syukur kita. Sebab kebaikannya terus nyata dalam hidup kita, saudara. Oh, Tuhan, Jesus, Jesus. Naikkan syukurmu sebagai korban, sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terus nyatakan syukurmu di hadapan Dia. Haleluya. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Dia terus merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Dia Allah yang tak pernah gagal menggenapi janji-janjinya. Oh, haleluya. Biar kami terus melihat anugerah-Mu tercurah bagi kami. Meskipun dunia berkata, oh ini masa sulit. Meskipun dunia berkata, oh ini masa sukar. Tapi kami mau terus melihat pertolongan-pertolongan yang ajaib. Yang terus terjadi bagi setiap kami. Orang-orang yang percaya kepadamu. Dan orang-orang yang menaruh harap hanya kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oh. Ini ucapan syukur kami, Tuhan. Haleluya. Terus nikmati anugerahnya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
agungkan namamu, ku agungkan namamu. Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, ku agungkan namamu. Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari bagi Tuhan kita yang baik, Dia layak. Ku agungkan namamu. Yes Lord. Tuhan, kami agungkan namamu. Nama yang kudus, nama yang baik, namamu besar, ya Kau layak dipuji untuk selamanya. Ku agungkan namamu. Tuhan, agung namamu. Ya Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, yeah, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Yesus Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Come on, one more. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan Jesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, sebagai tanda syukur kami untuk setiap kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Untuk selamanya kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu, sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus, yang siap bersorak, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Sorakan haleluya. Yang mau bersorak demi nama Yesus, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sebab segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo tepuk tangan di atas kepala kita, saudaraku. Come on. Hey, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Saudaraku boleh sambil menari bagi Tuhan. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya, come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Katakan haleluya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, Haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita bikin gerakan yang baru saudara ya. Waktu lagu ini berkata soraklah, kita seperti ini. Soraklah, haleluya. Come on. Soraklah, haleluya. Hey. Saya lihat banyak anak muda lompat lebih tinggi. Come on. 1, 2. Soraklah. Come on. Lagi. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Ready? Come on. 1, 2, 3, go. Soraklah, Haleluya, lebih lagi. haleluya, haleluya. Ayo kakinya ada pelnya, lompat tinggi, come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah. Haleluya. Soraklah, soraklah, Haleluya, haleluya. Yuk lompat sama-sama. 1, 2, 3. Soraklah. Hey. Boleh angkat tangannya sama-sama, come on. Oh. Come on. Hey. Ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Oh, soraklah, come on. Soraklah, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, yang keras katakan. Haleluya. Oh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan Jesus.
Mari mau terus memuji Tuhan saudaraku. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus. Boleh sama-sama lompat, come on. Oh Jesus, kami mau terus berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya. Come on saudaraku. Berjalan bersamamu. Amin. Gentar, sebab tanganmu menopang kami. Tanganmu menopangku. Yes Lord. Oh, oh. Jalani kehidupan. Boleh sama-sama kami lihat, angkat tangannya. Siap melompat bagi Tuhan. Besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Ayo tepuk tangan di atas kepala kita saudaraku. Buat benteng hidup kita namanya Yesus. Sorakan haleluya. Ayo saudara saja katakan, berjalan bersamamu, come on. Oh takkan ku gentar. Suaranya yang keras, come on, tanganmu menopang. Hey, jalani kehidupan. Oh, kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Come on, 1, 2, hey. Besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Ayo tepuk tangan di atas kepala, come on. Bagi Tuhan kita yang ajaib, sorakan haleluya. Come on. Sebab dia benteng hidup kita. Kita tak takut berjalan bersama dia, come on. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Oh, haleluya. Oh, mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan Jesus. Sorakan haleluya. Mari tambah musik, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan,
Boleh sama-sama angkat tanganmu dan katakan haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, haleluya. Jesus, haleluya. Oh, amen. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau besar Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganmu, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Koramaya se ke karala bayara laba. Syarala bayara laba yara laba laba. Benara laba yara laba yara laba. Kora bayara laba yara laba laba. Syarala bayara laba yara laba yara laba. Syarala laba yara laba ya se ke karala bayara laba laba. Benara laba ya se ke karala bayara laba yara laba laba. Syarala bayara laba yara laba yara laba laba. Kora maya se ke karala bayara laba yara laba yara laba. He karalaba yara laba yara laba laba. He naralabo ya se ke karalaba yara laba baba. Syara laba yara laba yara laba baba. Tak henti-hentinya ucapan syukur itu selalu muncul dari mulut kami Tuhan. Sebab kami melihat Kau adalah Allah yang dahsyat, selalu dahsyat dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kau Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bapa, pada pagi sore hari ini Tuhan, kami tetap berkumpul tempat ini Tuhan. Kami tetap excited di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau adalah Allah yang selalu memberi kekuatan atas kami. Dan janji-janji-Mu selalu baru dan ya dan amin atas hidup kami ini Tuhan. Bapa, pada minggu ini Tuhan kami datang bukan semata-mata kami sebagai datang untuk hanya suatu liturgi. Tetapi kami datang untuk kami menyatakan segala perayaan atas segala kemenangan kami. Atas hari-hari yang telah kami jalani beberapa hari yang lalu Tuhan. Dan artinya kami juga percaya dan lebih percaya ketika minggu depan kami akan menjalani kehidupan ini. Artinya ada satu janji Allah juga yang selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami ini ya Bapa. Oleh sebab itu mari Allah Roh Kudus Kau ingin berbicara seutuhnya atas kami. Dan paparkan itu semua Tuhan dalam kedua loh hati kami. Sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Allah. Apa yang menjadi janji Allah dalam kehidupan kami. Terutama lebih daripada itu, kami dibuat lebih mengerti bahwa Allah itu adalah panglima perang bagi kami. Sehingga dalam setiap masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami ini, meskipun besarnya masalah itu, kami akan melihat bahwa panglima perang kami terlebih dahsyat daripada masalah yang kita hadapi. Sebab Allah yang kami sembah, panglima yang kami namanya yang kami sebut itu adalah Yesus namanya. Sehingga tidak suatu apapun kekuatan yang tahan untuk bertahan ketika panglima perang kami ada di depan kami. Di mana Yesus maju di depan kami akan menjadi penerobos atas setiap masalah hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tempatkan hati seorang murid hingga seorang murid. Sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Allah atas kami. Urapi hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu persiapkan pelajari tidak memiliki nilai tanpa belas kasih daripada Bapa. Hikmat, marifat, pewahyuan yang daripada Bapa saja yang bekerja. Sehingga apa yang disampaikan merupakan isi hati Allah atas kami semua Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa setiap firman yang disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun akan tertanam dalam kedua loh hati kami. Untuk bertunas, bertumbuh dan menjadi buah karakter dalam diri kami ini Tuhan. Sehingga melalui buah karakter inilah kami dapat menyatakan terang
garam bagi dunia ini Tuhan. Bagi sekeliling kami. Sehingga orang di sekeliling kami akan melihat siapakah Allah yang kami sembah. Siapakah Tuhan yang kami sembah. Yaitu Yesus namanya. Sehingga mereka pun akan bertelut. Bahkan mulut mereka akan mengaku akan Yesus itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk belajar dan mendengar. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami alaskan doa ini. Terpuji namamu. Haleluya. Mari sama kita katakan. Amin. Shalom, selamat sore. Terima kasih pada imam pemuji. Ya, senang sekali saya bisa berada di antara Bapak Ibu di Kota Malang ini. Sudah setahun rasanya saya tidak mengunjungi Kota Malang. Terakhir saya mengunjungi kota ini tahun 2015 bulan Maret. Jadi waktu ibadah di Swiss Bell ini merupakan ibadah pertama kali saya melihat Swiss Bell ini. Kaget sekali saya sebelum masuk tempat ibadah. Wih, depannya ada swimming pool. Wah, begitu mau masuk ibadah, jangan-jangan ngeblank semua. Kitab Kejadian sampai Wahyu semua. Melihat pemandangan yang tidak kudus katanya gitu kan ya. Saya tanya ke istrinya Pak Tejo, itu nggak pemandangannya kurang kudus. Sekarang Pak masih sepi. Biasa sampai pinggir-pinggir duduk. Wah cilaka gitu kan ya. Nah tapi saya suka cita dengan Kota Malang ini. Karena bagi saya adalah Kota Malang ini adalah duplikatnya atau sebagai prototipe Kota Bandung 15 tahun yang lalu. Keadaan suhunya yang masih dingin, masih sejuk dengan banyaknya pohon. Dan juga keadaan kendaraan transportasi yang belum begitu ramai. Itu 15 tahun yang lalu Bandung seperti ini. Bahkan waktu saya masih kecil, ketika masih banyaknya pohon mahoni di sepanjang Kota Bandung itu pukul 7 pagi waktu saya masih berangkat sekolah diantar oleh mama saya masih kecil. Itu embun tuh masih ada, jam 7 pagi. Embun masih ada. Jadi kalau kita bicara tuh masih mengepul asap dari mulut kita. Sekarang boro-boro gitu kan ya. Bisa ngelihat seperti itu. Asap knalpot di mana-mana sekarang. Bahkan kalau pagi-pagi sekali jam 6 itu burung cungcuing itu kan cuit gitu pasti ada tuh kayak gitu kan ya. Kan kalau orang bilang ada suara burung itu kan misterius banget tuh, kayaknya ada orang mati kan. Wah, orang dasar orang Sunda memang seperti itu ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul mengalahkan raksasa dalam kehidupan kita. Bisa tampilkan PowerPoint-nya. Kegedean kayaknya ya. Nah, begitu. Ya, rahasia mengalahkan raksasa dalam kehidupan kita. Firman ini saya sampaikan tadi di Savana 1 dan 2. Karena tadi rencana saya di Bandung untuk bikin 2 khotbah yang berbeda dengan topik yang sama. Tapi kemarin malam ketika saya di pastori juga dari Bandung saya udah bikin itu PowerPoint-nya sebenarnya sudah ada. Raksasa dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa kalah melawan raksasa atau masa dalam kehidupan kita. Tapi waktu saya renungkan soul-nya gak dapat. Saya tetap soul-nya gak dapat. Jadi setiap khotbah tidak asal bikin, rancang. Tapi saya coba perhatikan. Soul-nya dapat gak? Jiwanya dapat gak? Kalau gak dapat saya gak berani sampaikan. Dalam tempo 30 menit juga sampai, cuman baca doang bisa kan selesai. Karena soalnya nggak dapat, akhirnya ya udah saya sampaikan ini. Karena ditambah apa? Datang ke Kota Malang, kami sudah mengisi di ibadah minggu atau 2 malam. Jumatnya kita ngisi di di second coming lagi. Sabtunya ngisi di 10-12 menara. Semalamnya ngisi di Youth. Waduh sampai di waktu di Indramayu saya bikin. Itu ada 2 minggu saya di Indramayu, saya siapkan materi untuk nanti di Indramayu, di Kota Malang ini. Itu bikin materi aja itu belum sempurna bener yang kemarin saya pakai itu. 1 minggu, 1 minggu lebih itu hampir 10 hari. Itu materi perasaan belum selesai deh. Belum yang lainnya. Waduh udah rumet deh pikiran gitu kan ya. Nah puji Tuhan pokoknya saya senang masih bisa berada di antara Bapak Ibu. Ya, rahasia mengalahkan raksasa dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadar sebetulnya dalam kehidupan kita punya raksasa. Apa itu raksasa? Masalah hidup yang kadang-kadang mendera kita dan kita tidak punya akal bagaimana kita dapat keluar dari permasalahan itu. Rasanya masalah itu begitu besar. Kita ambil contoh ketika seorang ibu, ketika seorang dokter berkata kepada ibu ini, "Ibu, berdasarkan diagnosa kami, ibu menderita kanker rahim stadium pertama." Apa reaksi yang diterima oleh si ibu ini? Pasti dia mulai galau hatinya. Kenapa? Dengan permasalahan kehidupan keluarganya. Dia kena kanker stadium 1. Anaknya masih kelas 3 SD contohnya. Suaminya kerja masih serabutan. Tinggal di rumah kontrakan yang makin hari makin mahal biayanya. Dan kemudian sisa kontrakan sebulan lagi sambil habis. Rasa-rasanya masalah bertubi-tubi,
Dan itu rasanya seperti sebuah raksasa dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadar. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa dalam kehidupan kita? Kita akan belajar dari sosok seorang Raja Daud. Sebelum dia menjadi raja, dia pernah mengalahkan sosok yang bernama Goliat ini. Dan ada 4 step yang akan kita pelajari. Bagaimana Daud mengalahkan daripada raksasa itu. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda. Dan berkemah antara, lihat gambarnya, di Soko dan di Aseka, di Efes Damim. Kata Efes Damim itu artinya tapal batas darah atau the boundary of blood. Ini adalah tapal batas yang di Efes Damim itu. Entah kenapa dikatakan tapal batas darah. Mungkin terjadi peperangan di sini sehingga wilayah ini sering terjadi pertumpahan darah. Ayat berikutnya. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Lembah ini disebut juga lembah Tarbantin, Efes Damim itu. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Ilah Valley. Nah, mereka mengatur barisan peperangannya berhadapan dengan orang Filistin. Lalu dikatakan ayat 3-nya. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Berikutnya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Mereka berbaris untuk berperang. Tetapi yang muncul dari barisan orang Filistin. Seorang sosok yang tinggi besar. Dikatakan tingginya 6 hasta sejengkal. Yang bernama Goliat. Bapak Ibu, arti Goliat itu dalam bahasa Inggris dikatakan artinya splendor. Splendor itu artinya sesuatu yang megah. Kenapa megah? Sesuatu masalah yang besar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita terfokus kepada masalah karena masalah yang begitu dahsyat. Sehingga rasa-rasanya masalah itu mendera kita dan kita ini tidak bisa apa-apa menghadapi masalah itu. Bertubi-tubi menghantam kita. Splendor. Makanya dikatakan tinggi Goliat itu 6 hasta. 6 hasta itu, 1 hasta itu begini. Cubit bahasa Inggrisnya. Cubitum, dari kata cubitum artinya siku. Nah, sebetulnya kalau 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Jadi kalau 6 hasta dikali 45 cm dan kita konversikan ke dalam meter 0,45 cm. Artinya tinggi daripada Goliat ini 2,70 meter. Tingginya 2 meter lebih, hampir 3 meter. Tapi permasalahan di sini adalah begini. Terjemahan dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan dengan satuan hasta. Bapak Ibu harus tahu bahwa satuan hasta itu adalah satuan yang digunakan oleh orang India sebetulnya. Bukan oleh orang Ibrani. Kalau saya perhatikan dalam bahasa Ibraninya, Alkitab yang berbahasa Ibrani. Satuan itu bukanlah hasta. Tapi dia sebutkan dengan kata-kata amah. Amah ini adalah satuan ukur orang-orang Yahudi. Yang sama dengan 52,9 cm. Jadi kalau 52,9 cm ditambah tingginya ini. Artinya kurang lebih tinggi daripada Goliat itu 3 sekian meter. Tinggi sekali. Makanya gimana enggak bahasa orang anak bundanya jiper gitu kan. Ngeper gitu kan. Ngelihat raksasa yang muncul di depannya. Belum ngomong raksasa, orang Israel lagi baris. Tiba-tiba raksasa Goliat itu muncul kan. Brug. Mungkin getarannya sampai tentara Israel cuma pada lompat-lompat begini semua kayaknya gitu kan ya. Saking gemetarnya tanah yang diinjak itu sendiri. Kita lihat dan kita perhatikan. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan dia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu ini 5.000 shikal tembaga. Lalu ayat 6. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ayat 7. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ini gambaran daripada Goliat yang begitu luar biasa. Sosok yang raksasa yang begitu besar. Yang membuat seluruh bangsa Israel itu gemetar. Kita lihat ayat selanjutnya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel katanya kepada mereka. Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang
dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Itu ancamannya. Pula kata orang Filistin itu tambahannya, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. One by one, face to face melawan dia. Lalu kita lihat ayat 11-nya. Apa yang terjadi? Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Apa yang terjadi? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bisa kita bayangkan pasukan berbaris. Trompet ditiup pagi-pagi, apel siaga. Semua baris sambil pekik suara kemenangan. Hei gitu kan ya. Kalau orang kalau di Amerika pasukan the Eagle Bowl Screaming Eagle itu pasukan linutnya kan kata huha gitu kan, kata-kata itu kan tentara mereka kan, Amerika kan. Berkumpul, semua siap gerak, siap untuk berperang dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Tetapi apa yang terjadi? Peperangannya tidak terjadi, malah hanya melihat sosok Goliat yang mencemooh mereka. Berapa lama pencemoohan itu? Kita lihat ayat 16, kita lompat. Di situ dikatakan, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi dan pada petang hari. Kebayang? Demikian juga ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 1 bulan lebih sedikit. Artinya apa yang dihadapi oleh pasukan Israel. Mereka apel bendera pagi hari, perangnya tidak. Bawa perlengkapan senjata yang lengkap, perangnya tidak. Mereka hanya dicemooh oleh bangsa Filistin, oleh Goliat ini. Sehingga mereka mati kutu, tidak mampu untuk berperang dan menyerang sedikit pun. Kalau bahasa Sundanya, tuur noroktok, lutut bergetar begitu kan. Ketek. Mungkin ada yang kencing di celana begitu kan ya. Kenapa menghadapi cemoohan itu dan ancaman itu? Jangankan prajuritnya mau berperang, rajanya pun ketakutan, Raja Saul. Nah, berapa lama? 40 hari lamanya. 1 bulan lebih hanya hidup berhadapan dengan satu raksasa yang mencemooh dia. Dan mereka tidak ada satu kekuatan, akal, cara bagaimana mengalahkan raksasa itu. Tanpa kita sadar, gambaran raksasa ini seperti Goliat, itu adalah kehidupan kita. Kadang-kadang masalah mendera kita, yang membuat kita ini mati kutu. Bagaimana menghadapi masalah? Firman Tuhan katakan, kenakanlah selengkap senjata Allah. Oh sudah kita kenakan. Sambil kita berdoa saat teduh pagi hari, sambil kita visualisasikan, aku mengenakan ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, ikat pinggang kebenaran, pedang firman roh. Tetap aja menghadapi masalah, keok lagi, kalah lagi. Tentara Israel pun menggunakan senjata yang lengkap. Tapi mereka tidak sempat bisa maju berperang menghadapi Goliat yang begitu besarnya. Mereka ketakutan, bisa dibayangkan. Hanya berdiri apel, dimaki-maki. Sore harinya, pedang hari. Waduh, bubar masuk ke barak. Mungkin mereka katakan, capek gue dimarahi sama si orang raksasa gede itu. Sambil menyusut daripada keringatnya dipercikan. Ada masuk ke barak. Besoknya mengulang lagi peristiwa itu. Terjadi pengulangan terus menerus. Amin. Ini episode pertama. Kita lanjut episode kedua. 1 Samuel 17, 12 sampai 15. Ada sosok yang lain yang namanya Daud. Daud adalah anak seorang dari Efrata. Efrata ini saya kasih warna merah. Kenapa? Siapa itu sesungguhnya Efrata? Efrata ini adalah anak sulung dari keturunan Kaleb. Kita ingat Kaleb, Yosua, Kaleb. Sudah opa-opa tapi spirit perangnya masih kencang. Waktu merebut tanah perjanjian dia bilang, berikan bukit itu kepadaku. Aku akan rebut dan aku kalahkan dan aku duduki wilayah itu. Hebat nih opa, ya kan? Nah kalau biasanya kita kan opa-opa, umur 70 aja, aduh, opa udah gak kuat lagi. Dia mau berperang nih Kaleb. Nah keturunan Kaleb inilah yang menguasai wilayah Bethlehem Yehuda ini. Ya, jadi penguasa wilayah ini adalah keturunan Kaleb sesungguhnya. Nah yang bernama Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul
Orang itu, Isai itu telah tua dan lanjut usianya. Dia punya anak 3, besar-besar. Dan sudah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang berperang ialah Eliab anak sulung. Yang kedua Abinadab dan yang ketiga adalah Syamah. Kemudian Daud adalah yang paling bungsu. Jadi ketiga anaknya yang besar-besar itu sudah pergi mengikuti Saul. Daud yang tidak. Dia tidak dibentuk jadi tentara. Selanjutnya kita lihat. Isai berkata kepada Daud suatu hari, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva, ransum, bekal buat kakaknya lagi berperang itu. Dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang satu tanda dari mereka. Kemudian ayat 19-nya, Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin yang tengah berperang melawan orang Filistin. Nah, pagi-pagi bangunlah Daud. Dia tinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu dia mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika lihat tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Sorak perang. Di dalam gereja kita mengangkat sorak perang. Ku sembah kau Tuhan, beatnya adalah derap langkah kaki prajurit yang mau berperang. Excite di dalam gereja. Tapi kita begitu keluar dari pintu gereja atau pintu hotel Swiss Bell ini yang setelah kita beribadah, naik mobil kita, keluar dari kompleks Swiss Bell, masuk halaman pekarangan rumah kita. Mulai yang kepikir apa? Bukan ku sembah kau Tuhan. Yang apa yang kita lihat? Masalah besok apa mami? Papi besok anak-anak belum bayar uang sekolah. Kontrakan hampir habis. Kita mulai gemeter lagi di situ. Hari Minggu kita bisa nyanyi. Kita buat iblis gemetar. Itu hari Minggu. Hari Senin. Iblis buat kita gemetar. Nah gitu kan yang terjadi. Saya masih ingat di Bandung. Ada dasar teman-teman di Bandung tuh kalau full time suka iseng orangnya tuh kan. Nah ada jadi si komputer itu kan bisa ada satu bisa di line kan. Ada bisa satu jaringan semua ya kan. Nah itu saya masih ingat. Ada satu guru sekolah minggu dia perempuan. Penakutnya minta ampun. Komputer menyala. Itu sama orang media itu diguyonin. Diketikin jadi dia bisa kirim message setelah internal message. Muncul kata-kata di situ. Hello, apa kabar gitu. Anak ini gak tahu dia gaptek atau dia kaget. Kaget. Ada tulisan itu, dia langsung katakan, di ruangan sekolah minggu nih GSM ini ada UK-UK-nya kata anak kutip. Oh masa sih? Iya. Sampai dia cerita itu, anak-anak media mah cuma gini bilang, padahal kita yang ngerjain gitu kan ya. Nah bisa dibayangkan, minggu mengajarkan anak-anak sekolah minggu, ayo adik-adik kita harus berani melawan iblis, si jahat itu kita injak-injak si iblis, kita buat iblis gemetar. Hari Minggu, hari Senin, si kakaknya yang mengatakan kita buat iblis gemetar, dibuat gemetar oleh si iblis padahal diguyoni oleh anak-anak teman-temannya full timer, orang-orang daripada medianya sendiri kan. Iblis buat kita gemetar. Nah, sama bangsa Israel juga. Dia pakai sorak peperangan berbaris. Perangnya enggak, dicaci maki oleh orang-orang Filistin pada takut gemetar. Kita lihat ya 21. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tengah penjaga-penjaga barang tentara. Berlalilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Selanjutnya, sedang ia berbicara, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Saya kasih highlight warna biru apa dikatakan? Ia mengucap kata-kata yang tadi juga dan mendengarnya. Artinya, permasalahan yang kita hadapi kadang-kadang dalam kehidupan kita. Masalah itu yang sama lagi kan. Itu lagi. Si papa jatuh lagi dalam dosa yang sama. Perzinahan lagi. Gara-gara perempuan jatuh lagi. Narkoba lagi. Nonton film porno. Apalagi. Banyak lah. Itu lagi. Putar seperti itu bukan. Kadang-kadang yang kita hadapi masalah itulah yang itu lagi. Yang justru membuat kita gemetar. Dan kita tidak ada kekuatan bagaimana kita menghadapi masalah itu.
Ayat 24 kita lihat. Ketika semua orang ketika semua orang Israel melihat orang itu, apa yang terjadi? Baru ngelihat nih. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya maju itu menyembuhkan orang Israel. Ceritanya, Daud dengar cemoohan itu. Daud anak yang masih hijau, mungkin masih ingusan. Lalu dia ngomong begini, masa gak ada yang berani nih? Masa gak berani? Gak berani ngelawan orang itu? Orang yang tidak bersunat, yang sudah menghina Allah kita. Masa gak berani? Gak berani. Mungkin orang-orang kapan? Lu diem lo, anak kecil. Tahu apa sih? Masih kalau bahasa Sunda sebut ololeho. Ololeho tahu leho bahasa Sunda? Ingus leho itu. Ololeho itu kalau kan sering kita lihat anak kecil yang kadang-kadang gak diurus oleh maminya. Ingusnya kan keluar saya cerit, ngalir begitu kan. Air mengalir sampai jauh begitu kan. Hingga ke laut gitu kan. Ololeho. Ingusnya hijau lagi. Kayak main aibon gitu kan. Ngalir di sini langsungnya. Masuk lagi ke dalam, ngalir lagi. Nah, ololeho. Jadi anak kecil yang ngurus diri sendiri pun belum mampu. Gitu kan orang sudah bilang kan. Ini mau maju berperang, melawan Goliat. Nah, lalu terdengarlah hal ini di hadapan Saul. Maka dipanggillah Daud menghadap Saul. Apa pernyataan Daud ketika dia lihat gak ada prajuritnya yang mau berperang. Muncul anak muda yang masih kemerah-merahan pipinya. Anak bawang yang belum bisa apa-apa. Saul cuma ngomong gini, Goliat itu sejak masih kecil, dia sudah dibentuk dan dididik untuk mengenal senjata. Sedangkan kamu kenalnya apa? Cuman kecapi sama tongkat daripada penggembalaan dombanya itu. Di depan kamu sehari-hari hanya kambing, domba yang digembalakan 2-3 ekor. Enggak lebih, milik papimu juga itu kan. Artinya Saul pun meragukan daripada Daud. Apa yang kau mampu untuk lakukan? Saya mampu untuk berperang. Oke lah, aku pakai ini, baju jirahnya milik aku. Saking gedenya kan kayak panci dicantol ke gantungan kan, begitu jalan ketempreng. Udah terlalu berat. Akhirnya Daud berani maju. Pertanyaan kita, apa yang menjadi rahasia sehingga Daud mampu mengalahkan musuh raksasa yang menghadangnya? Yang pertama kita lihat 1 Samuel 17 ayat 32. Firman Tuhan berkata begini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah yang saya kasih highlight merah. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena siapa? Karena dia, karena Goliat, karena masalah yang menghadang kita, kita menjadi tawar hati. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi step pertama ketika kita menghadapi masalah yang berat sekalipun, jangan pernah kita tawar hati. Karena Amsal pernah mengatakan begini, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, pada waktu kita menghadapi masalah, maka dikatakan apa? Kecillah kekuatanmu. Kita tidak ada kekuatan apa-apa sebelum kita berperang, karena kita mulai tawar hati. Tawar artinya kalau makanan tawar, dia sudah tidak punya rasa apa-apa. Hambar, manis tidak, pedas pun tidak, asin pun tidak. Hambar. Biasanya makanan yang hambar tentu ditolak orang dan dibuang orang. Artinya sudah tidak berguna apapun juga. Makanya kenapa Daud katakan, jangan tawar hati ketika kita menghadapi masalah yang berat mendera kita. Biasanya tawar hati, orang yang tawar hati pasti disertai dengan kecewa sama Tuhan. Akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan, gak pernah ke gereja lagi. Coba kita perhatikan teman-teman kita yang di gereja yang pernah datang ke gereja lagi. Kita kunjungi dan kita datangi. Biasanya apa muncul dari mulutnya? Saya gak mau datang ke gereja lagi. Tuhan gak pernah pulihkan keluarga saya. Pasti intinya seperti itulah intinya. Ya, nah semua terjadi oleh karena tawar hati. Nah, Yesus pernah mengatakan tentang tawar hati. Itu di Matius 5 ayat 13. Di mana Yesus ngomong gini di atas kepada murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam ini menjadi tawar, hambar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Perkataan Yesus ini yang ditujukan kepada murid-muridnya, ini bersifat alegori, perumpamaan. Garam, kalian ini garam. Kalau garam itu artinya fungsi kalian ini adalah untuk mengasinkan dunia. Dunia yang penuh dosa ini kita yang mengasinkannya.
memberi rasa dunia yang hambar oleh dosa ini. Kitalah yang mengasinkan mereka. Tapi kalau garam ini sudah udah hilang, nggak ada asinnya lagi. Apa fungsinya garam itu? Pada dasarnya garam itu tidak akan pernah meninggalkan rasa asin. Kenapa dia sebut garam? Karena cirinya dia punya rasa asin. Karena kandungan kimia yang dimiliki oleh garam itu adalah natrium atau sodium. Itulah yang membuat dia asin. Karena bawaan dalam dirinya adalah sodium, natrium. Maka dia mengeluarkan rasa asin, maka dia disebut garam. Gak mungkin rasa garam itu hilang. Yesus katakan kita ini garam dunia. Kita ini adalah asinnya itu tidak akan hilang. Tapi kalau seandainya hilang asin itu dalam diri kita. Kita ini tidak ada fungsi sebagai garam dunia. Untuk apa kita ada di dunia? Untuk bisa menjadi berkat buat dunia, boro-boro asinnya sudah hilang. Malah kita kena imbas oleh keadaan dunia dan kita akan fade out begitu saja. Itu dimaksudkan oleh Yesus di sini. Yang pertama kita lihat kuncinya, jangan tawar hati ketika kita menghadapi masalah. Yang kedua kita lihat daripada rahasia Daud adalah 1 Samuel 17, 34 dan 37. Firman Tuhan berkata begini, Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Goliat punya pengalaman sejak kecil berperang menggunakan senjata. Daud justru mengatakan, aku pun punya pengalaman. Pengalamannya bukan berperang. Pengalamannya apa? Ngangon embe, kata orang Sunda. Ngangon ngembalain domba. Pengalaman itu. Pengalaman kecil seperti itu mungkin kita dicemooh orang lain. Tapi yang dia lihat, setiap pengalaman yang dia lakukan, Tuhan selalu menyertai dia. Makanya dia katakan, aku mengejar maka apabila datang seekor singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Lalu Daud katakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud memandang pengalaman dia ketika jadi gembala domba inilah. Tuhan banyak bela dia. Perkara kecil memang. Sekarang ketika dia menghadapi perkara besar, perkara kecil aja Allah bela, apalagi perkara besar Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Kita lihat pengalaman hidup bersama dengan Allah itu luar biasa. Orang kadang-kadang bersaksi, ada kesaksian, ayo maju kesaksian. Orang itu kan bersaksi begini, saya ini divonis dokter mengalami kanker payudara stadium 3. Saya hopeless. Tapi saya tidak henti-hentinya berhadapan doa di hadapan Tuhan. Suatu kali jam 12 malam, waktu saya berdoa, saya melihat ada cahaya yang sangat terang sekali menyilaukan itu. Cahaya itu menerpa daripada tubuh saya. Setelah itu saya raba bagian dada saya. Benjolan itu hilang. Kanker itu kok hilang. Ternyata saya sembuh. Praise God, praise Lord. Dan semua pasti tepuk tangan, luar biasa ini kesaksian. Lalu kalau ada yang kesaksian misalnya, kesaksian ibu apa? Aduh, saya mah nggak ada kesaksian yang luar biasa, nggak ada yang hebat. Padahal kita semua punya kesaksian yang luar biasa. Pada waktu Bapak Ibu bangun pagi, ketika kita masih bernafas, artinya Allah memberikan satu pengalaman hidup bagi kita yang luar biasa. Hari ini Allah masih mempercayakan kita untuk melakukan kehendak Allah di tempat kita untuk hidup. Itulah pengalaman yang luar biasa yang Allah percayakan kepada kita dengan nafas yang masih dimiliki oleh kita. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Artinya hal sepele pun Allah masih ikut campur dengan kita. Apalagi ketika kita menghadapi perkara besar, Allah akan ikut campur di sana. Daud memang banyak diproses oleh Allah. Ada 4 hal pemrosesan Daud. Yang pertama dia menghadapi proses kesendirian. Proses kesepian. Proses tidak dikenal orang lain. Proses monoton. Hidupnya monoton begitu jadi gembala domba. Dan proses yang berikutnya dari Daud adalah dia tetap harus menerima kenyataan bahwa tetap ada beruang singa yang akan caplok daripada domba miliknya dia. Itulah proses yang membentuk dia bahwa pengalaman hidup bersama Allah itu luar biasa. Ada satu kisah yang cukup menarik.
Ada seorang anak gadis. Dia pulang ke rumah mamahnya dengan menangis terisak-isak. Lalu dia bilang kepada mamahnya begini, "Ma, rasanya Tuhan sudah tinggalkan saya. Tuhan gak pernah dengar doa-doa saya. Saya banyak masalah dalam kehidupan. Tapi masalah itu tidak pernah henti-hentinya mendera saya. Masalah pertama belum selesai, muncul masalah berikutnya. Masalah berikutnya belum selesai, muncul masalah berikutnya. Muncul masalah berikutnya. Rasa-rasanya seakan-akan Tuhan membiarkan saya begitu saja." Mamahnya tidak menjawab. Tapinya mamahnya mengajak anak gadis ini ke dapur. Apa yang dilakukan oleh si mamah? Si mamah ambil 3 panci, diisinya air dalam panci itu dan dijerangnya di atas kompor. Tunggunya beberapa saat sampai air ini mendidih. Lalu si mamah memasukkan di panci pertama wortel, di panci kedua telur, dan di panci ketiga beberapa sendok bubuk kopi ke dalam panci itu. Ditunggunya beberapa menit sampai semuanya benar-benar mendidih. Setelah mendidih, mamahnya matikan kompor itu. Dan si mamah bilang kepada anak gadisnya, "Nak, coba kau lihat apa yang terjadi atas panci itu." Si anak gadisnya cuma bilang, "Saya lihat mama masukkan wortel, telur, dan bubuk kopi." "Betul, tapi sekarang kamu lihat bagaimana hasilnya." Lalu si anak gadis ini memberanikan untuk memegang wortel yang sudah digodok itu. Dan dia remas dan dia bilang, "Mah, wortel yang sudah digodok ini menjadi wortel yang empuk. Sebelum digodok wortel itu keras." Mamanya bilang begini, "Betul. Proses itu ibarat seperti godogan panci ini. Panas. Begitu masalah menghadang kita, bukannya panas kayak Arman Maulana kan gigi kan. Panas. Masalah bikin kita suasana panas. Hati panas, segala macam panas. Proses yang panas inilah kadang-kadang Allah izinkan sebagai pengalaman hidup kita untuk memproses kita yang tadinya keras, angkuh, arogan untuk dilembutkan. Contoh yang nyata dari peristiwa ini adalah kita ingat tokoh yang bernama Musa. Musa boleh kayak saya katakan dia sosok tokoh yang sangat sombong dan arogan sekali. Ketika dia jadi anak angkat di keluarga Firaun, dia tahu saya ini adalah suku Yahudi. Saya ada di rumah Firaun, artinya Tuhan mau pakai saya menjadi pemimpin atas bangsanya untuk membela bangsanya yang jadi budak di Mesir. Dia tunjukkan dirinya, "I am something," dikatakan. Lalu dia berjalan suatu kali, dilihatnya adalah mandor orang Mesir yang sedang hajar orang Yahudi itu. Dia bela orang Yahudi, dia pukul daripada mandor itu, game over. Dikubur sambil dia ngomong, "Shh, jangan ngomong-ngomong ya. Apa yang terjadi ini? Ini antara kita berdua. Gak ada dusta di antara kita berdua. Jangan ngomong-ngomong, iya. Namanya orang, mulut kan bisa jadi ember." Cerita lagi ke orang lain, "Tahu gak kemarin Musa loh pukul tuh supervisor Mesir sampai game." "Oh ya, iya. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Di antara kita berdua yang tahu. Iya. Tiada dusta di antara kita. Iya." Nyampe lagi orang si C ke yang lain. "Tahu gak? Gua denger dari si A. Si Musa ngemukul mandor orang Mesir. Game, dikubur. Tapi jangan ngomong lagi ya. Ini rahasia antara kita berdua. Tiada dusta di antara kita." Betul, tiada dusta di antara kita. Satu ngomong, ini rahasia antara kita berdua. Antara berdua. Jadi ember seluruh orang Yahudi pada tahu. Bahkan Firaun pun tahu. Bahkan dia berikhtiar untuk menangkap Musa. Suatu kali Musa sedang berjalan dan dia lihat ada orang yang sedang berantem yang ternyata Yahudi versus Yahudi. Lagi berantem di situ. Dilerai oleh Musa. Orang Yahudi ini ngomong gini, "Apa kau akan memukul mati salah satu daripada kami?" Dan mereka ngomong gini, "Siapa yang angkat engkau jadi pemimpin atas kami?" Ucapan itu telak menghantam dia. Ternyata bangsanya pun menolak dia jadi pemimpin. Hopeless dia. Dan dia tahu Firaun akan menangkap dia. Dia keluar dari Mesir. Tinggal di padang Midian berapa tahun? 40 tahun. Musa diproses Tuhan selama 120 tahun lamanya. 40 tahun di Mesir. 40 tahun di padang Midian. 40 tahun berikutnya di padang gurun. Dia diproses. Yang tadinya dia top level di Mesir. Allah buat di padang gurun sampai down. Sampai bikin dia menjadi nol. Sampai suatu kali Allah panggil dia, "Musa, kau balik lagi ke Mesir. Pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir." Apa yang dikatakan oleh Musa? "Tuhan, saya gak mampu apa-apa. Berbicara pun aku gak sanggup." Tadinya dia berbicara, I am something. Dibuat oleh Allah menjadi nol. Sampai dia berkata, I am nothing.
Sama sekali saya nggak mampu apa-apa Tuhan. Kepahitan dia dihantam dengan perkataan itu. Tapi proses berikutnya, waktu dia pimpin bangsa Israel di padang gurun, mereka mencemooh siapa apapun juga yang terjadi dan dia komplainnya kepada Musa. Apa yang terjadi? Dia komplain kepada Musa. Apa yang terjadi atas diri Musa? Dalam proses yang begitu panasnya, justru Musa mulai berserah hadapan Tuhan. Setiap masa yang dihadapi, Musa selalu bisa berkata, God, you are everything for me. Engkau adalah segala-galanya bagi aku. Yang tadinya arogan, I am something. Dibikin nol, I am nothing. Sampai dia berani berkata, God, you are everything for me. Sampai Yesus pun berani berkata, orang yang paling lemah lembut di muka bumi ini adalah Musa. Bukankah kadang-kadang proses membuat kita yang arogan tadinya belum belajar untuk dilembutkan dan mengandalkan Tuhan. Panci kedua, anak gadis ini katakan, coba lihat di panci kedua apa. Dia ambil telur dan dia coba remas telur itu dan dia bilang, Mah, telur yang sudah digodok jadi keras. Cangkangnya pun keras, tidak mudah pecah. Telur yang belum digodok biasanya rapuh. Cangkangnya pun kita sentuh aja langsung pecah. Mamanya bilang, betul. Ada kalanya proses membuat kita yang rapuh itu menjadi kuat. Kita mentalitasnya rapuh. Siapa di sini contoh? Kita ingat sosok yang bernama Yusuf. Yusuf punya mimpi yang dari Tuhan bahwa suatu hari nanti dia akan jadi seorang pemimpin. Tapi apakah dia cocok menjadi seorang pemimpin? Belum cocok. Karena mentalitasnya dia adalah mentalitas seorang anak yang dimanja oleh papahnya. Anak mami, anak papi. Papahnya sayang sama dia, dikasih baju jubah yang bagus warna-warni, dia langsung ke abangnya. Tuh, abang gak dikasih tuh, papa kasih. Keren kan? Sampai abang-abangnya kesel lihat ini kan. Sampai akhirnya dibuang di dalam sumur. Buar nyaho lu. Gua dibuang dalam sumur yang tanpa air di situ. Dijual ke orang Ismail. Jadi budak di rumah Potifar. Masuk penjara gara-gara difitnah. Anak manja yang rapuh. Kemudian Allah proses untuk menjadi mandiri di negeri asing. Dan bekerja di bawah tekanan orang lain sampai masuk penjara. Hasil akhirnya menjadi orang yang kuat. Bahkan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Proses kadang-kadang membuat kita dikuatkan dari kerapuhan kita. Yang ketiga, si anak gadis ini lihat. Dan lalu dia bilang, Ma, bubuk kopi yang mama tabur tadi kok gak ada ya? Hilang. Bubuk kopi itu berbaur dengan air godogan ini. Dan yang tercium hanya aroma kopi yang harum itu. Mamanya bilang begini, betul. Kadangkala masalah yang Allah izinkan mendera kita untuk memproses kita. Pahit memang, kadang-kadang kita hancur dalam tanda kutip dalam proses itu. Namun proses ini kadang-kadang untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Contohnya, kita ingat seorang tokoh yang jadi viral beberapa waktu yang lalu. Yang namanya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia diproses. Dia seorang gubernur yang jujur, yang baik. Punya satu visi yang baik atas Indonesia, atas Jakarta. Dia difitnah, dihantam semua. Akhirnya masuk penjara. Sampai orang mengatakan, 4 tahun ya. 4 tahun memerintah atas Jakarta, perubahan atas Jakarta. Hasilnya rewardnya apa? Masuk penjara 2 tahun. Artinya Indonesia kok tidak ada terima kasihnya kepada dia. Masuk penjara. Tapi kita lihat, pada waktu dia masuk penjara, seluruh orang Indonesia pasang lilin buat Ahok. Seluruh dunia pasang lilin atas Indonesia. Bukankah ketika dia dihancurkan, jabatan hancur, reputasinya hancur, namanya pun hancur. Dia harus masuk daripada penjara itu. Pada waktu dia jadi gubernur, waktu dia sikat Kalijodo, Indonesia nggak pandang Indonesia nggak pandang Ahok, nggak pandang lihat Jakarta. Dunia pun tidak melihat Indonesia. Waktu dia bikin rusunawa, orang-orang seluruh Indonesia tidak pandang Jakarta. Dunia pun tidak pandang Ahok. Waktu dia bikin RPtra, taman bermain bagi anak-anak pun, dunia tidak pandang Indonesia. Indonesia pun tidak pandang Jakarta, sosok Ahok ini. Tetapi ketika dia dihancurkan dan dia masuk penjara itulah, seluruh orang-orang mulai yang disebut dengan silent majority itu berbicara melalui lilin yang disebar. Seluruh Indonesia loh yang menyebarkan lilin itu. Menyalakan lilin untuk mendukung Ahok. Bahkan di Padang, seorang perempuan pakai begini. Komitmen sendirian di tengah lapang, pasang lilin for Ahok.
seorang diri. Seluruh pasang lilin, seluruh dunia pasang lilin dan tertuju atas Indonesia. Bukankah peristiwa ini dia dihancurkan, tapi pada waktu dia dihancurkan, nama Tuhan itu dinyatakan. Ada seorang anak perempuan usia 12 tahun kelas 6 SD. Dia kirim surat kepada Ahok di Makobrimob di Depok pakai bahasa Inggris. Kalimatnya dikatakan begini. The good man is like a candle. He burn itself but be light for the world. Seorang yang baik ibarat sebuah lilin. Dan lilin itu harus membakar dirinya sampai habis. Tapi cahaya lilin itu dapat dinikmati oleh seluruh dunia atas lilin itu. Dan ditutup di bawahnya dengan kata-kata begini. Jakarta need you more. Jakarta membutuhkan engkau lebih lagi. Tapi kata Jakartanya dicoret oleh anak ini. Ditulis di bawahnya dengan kata-kata the word. Dunia membutuhkan engkau lebih lagi. Ahok balas daripada surat ini. Terima kasih atas suratnya, atas perhatiannya. Saya baik-baik saja di sini. Belajar terus ya, lebih pintar. Agar engkau menjadi berguna dan bermanfaat bagi bangsa ini. TTD, BTP gitu kan ya. Nah, sampai semua orang tertuju kepada Ahok. Bahkan seorang budayawan Muhammad, saya lupa belakangnya. Dia mengatakan begini, Ahok, engkau memang kalah oleh sebuah permainan politik yang kotor. Tapi Ahok, engkau sudah mengajarkan buat aku dan teman-temanku satu nilai kejujuran untuk bangsa ini. Ahok, bagi kami, engkau tetaplah sang pemenang itu. Bahkan seorang anak daripada Mokhtar Pakpahan, yang sekarang jadi pendeta di HKBP. Dia melihat waktu istri Ahok menangis waktu baca surat itu. Dia bilang untuk surat untuk anak-anaknya Ahok. Waktu aku lihat mamamu menangis. Aku teringat waktu peristiwa dulu. Waktu bapakku ditangkap, aku masih SMA. Aku melihat itu. Papaku hanya kasih pesan. Nak, jangan malu sama papa. Papa bukan korupsi, papa bukan kriminalitas. Dan kata-kata dikatakan. Waktu aku lihat mamamu, aku ingat mamaku waktu nangis ketika papa ditangkap. Perkataan papaku, aku katakan juga kepada anak-anak Ahok, dia katakan, jangan pernah malu itu atas papamu, atas perbuatan papamu, karena dia bukan seorang koruptor atau seorang kriminalitas, dia katakan. Dan akhir kata-kata dikatakan, we will stand beside you, dia katakan, I will pray for you. Semua berkata-kata dan semua berteriak buat sesuatu. Bukankah ketika kita dihancurkan, kadang nama Tuhan juga dimuliakan di situ. Amin ya. Lanjut kita lihat. Poin ketiga, apa yang menjadi rahasia daripada Raja Daud? 1 Samuel 17, 45-47. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel kau tantang itu. Daud mengatakan, engkau mendatangi aku dengan senjata. Tapi aku akan mengalahkan engkau bukan dengan senjata. Tapi aku akan mengalahkan engkau dengan nama Tuhan, alam semesta, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Artinya, kau mencemoohkan bangsa Israel. Artinya sama saja engkau sedang menantang Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Kadang-kadang kita nggak ingat akan hal ini. Daud ingat, bahwa apapun yang terjadi, dia tetap bersandar dan mengandalkan Allah. Ada Allah di balik kita semua. Apakah kita mampu untuk berkata, waktu kita divonis kanker stadium sekian oleh dokter, apakah kita berani berkata, hai kanker, sakit penyakit yang mendera tubuhku, aku ini anak Allah. Ketika engkau mendera tubuhku dengan kanker, artinya engkau sedang menghadapi Tuhan Allah yang aku sembah, keluar sakit penyakit. Biasanya kita cuman begini, aduh, dengar kata orang kalau sakit kanker, nanti perasaan ini sakitnya ke sini, sakitnya tuh di sini, begitu kan. Lalu nempelnya ke sini, tangan kepel-kepel, mulai gamang dan segala macam, kesemutan. Jangan-jangan sudah menyebar ke sana sini. Pikiran kita mulai terkontaminasi ke sana. Mulai pikiran kita mulai ke arah sesuatu yang negatif. Yang terpikir oleh kita sesuatu yang negatif. Dan semua tentang Tuhan kita lupakan. Rasa-rasanya Tuhan jauh daripada kita. Daud tidak. Bahkan ayat 46 dia berkata begini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel memiliki Allah. Lalu dia katakan begini. Segenap jemaat ini tahu
bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Di sini Daud bersandar kepada Allah. Itu poin ketiga. Dia bersandar kepada Allah. Nah, Bapak Ibu tentu pernah lah naik pesawat terbang bukan? Ada sesuatu yang menarik pada pesawat terbang. Adalah ujung sayap pesawat terbang. Kenapa ujungnya bengkok? Seperti ini. Rumah saya sejak jadi lagi kecil di Bandung itu di daerah Pajajaran. Nggak jauh dari Bandara Hussein Sastranegara. Jadi di atas rumah kami punya dak waktu masih kecil untuk jemur baju. Untuk jemur baju cucian yang basah. Nah biasanya pesawat itu sudah terbang rendah melintasi rumah kami dan roda itu sudah keluar dia mau mendarat. Nah waktu itu masih zaman Merpati Air, Burak, Mandala gitu-gitu kan Nusantara Air waktu saya masih kecil ya. Waktu kita masih kecil kan kalau lihat pesawat terbang itu kita suka tepuk tangan masih kecil namanya juga. Kapal, kasih duit kayak gitu-gitu. Ingat ya, persis lah pastinya ngalamin lah ya. Nah perasaan saya dulu sayapnya nggak melengkung di atas. Kok kenapa sekarang sayap itu melengkung di atas? Saya pengen tahu dan saya pelajari. Ternyata ceritanya begini. Kita ini kan dilingkupi oleh udara nih. Kita memang nggak kelihatan kan, nggak bisa kasat mata secara visual udara itu. Tapi kita tahu udara itu melingkupi kita. Buktinya apa? Kalau kita kipas-kipas kan, kerasa anginnya kan. Angin itu kan udara yang bergerak. Ya kan? Nah artinya ketika pesawat ini terbang, dia harus menabrak udara itu. Nah pada waktu dia menerobos udara ini, sayap yang lurus begini, yang disebutnya wing blade atau wing tip. Itu akan membentuk gumpalan pusaran udara yang bergelombang atau spiral wave. Kencang sekali. Oleh sebab itulah kenapa setiap pesawat akan take off, pesawat berikutnya harus queuing. Dia lihat pesawat yang di depannya sudah take off dan terbang tinggi, baru dia masuk landasan pacu, kemudian sudah prepare di situ si kaptennya katakan all crew stand for ready for flight, ya kan gitu kan, ngomong gitu. Kenapa? Karena dampak lingkaran ini, spiral wave ini membentuk satu lingkaran kencang ini. Nah, kalau pesawat itu terbang terlalu dekat dengan dia, maka efeknya pesawat yang di belakangnya akan oleng dan jatuh. Karena gelombang yang kencang ini. Nah, terus spiral wave yang kencang ini membuat hambatan pesawat terbang untuk terbang itu lebih lama. Makanya dia harus memforsir daripada bahan bakar lebih kencang untuk mendorong dia terbang. Otomatis polusi udara tambah gede, tambah besar. Nah, oleh sebab itulah agar pesawat ini bisa terbang jauh, dibikinlah sayapnya itu lebih panjang dan lebih lebar. Tapi kemudian dipikir, bagaimana agar ujung pesawatnya dibikin bengkok. Memotong seperti mata pisau searah mata angin. Ternyata hasilnya cukup lumayan. Spiral wave-nya masih ada, tetapi masih jadi kecil. Tapi permasalahannya spiral wave yang kecil ini justru menjadi daya dorong untuk mendorong pesawat untuk bisa membumbung lebih tinggi. Sehingga pesawat tanpa harus sayap panjang dan lebar, dia dapat terbang jauh ketika dibikin melengkung ini. Nah, pihak NASA tahun 2010 meneliti dari seluruh maskapai penerbangan yang ada di dunia, ternyata dengan sayap pesawat yang disebutnya winglet ini, ternyata menghemat bahan bakar sebesar 7.600 juta liter aftur. Bahkan meminimalis daripada polusi udara. Daya dorong oleh karena spiral wave ini. Pertanyaannya adalah begini sekarang. Dari mana ide orang-orang membuat pesawat yang dibengkokkan ujungnya? Ternyata ini adalah gambaran. Mereka gambil daripada struktur sayap burung Raja Wali ketika dia terbang tinggi. Di sini waktu saya pelajari saya ngerti kenapa firman Tuhan Allah berkata begini. Awal daripada pengetahuan, awal daripada hikmat adalah takut akan Allah. Kalau kita pengen punya anak pintar, ajar dia sejak dini akan firman Tuhan dan takut akan Allah. Ajar mereka untuk masuk sekolah minggu, ajar mereka untuk berdoa. Segala sesuatu ilmu itu ternyata Allah lah yang ciptakan karena dia adalah sang pencipta. Burung Raja Wali ketika dia menghadapi badai, dia tidak melawan badai, tapi ikuti kemana badai itu membuat dia terbang tinggi dengan merentangkan sayapnya. Kayaknya air thermal inilah yang membentuk, seperti yang tadi pesawat itu, membumbung tinggi. Badailah yang membuat dia selalu bisa membumbung tinggi keluar daripada awan hitam itu. Nah, Raja Wali tahu
Di balik awan hitam itu ada masih matahari bersinar. Makanya di satu kesempatan dia akan kepakkan sayap sekencang-kencangnya. Dia terobos awan hitam dan akan terbang di atas awan hitam itu. Itu burung Raja Wali. Dia tahu atas masalah itu. Nah, yang cukup menarik adalah Ayub pernah menyinggung hal ini dalam Ayub 39 ayat 30. Dikatakan, atas perintahmu kah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Membumbung. Masalah menghadang kita, badai yang menerpa burung Raja Wali justru membuat dia akan makin terbang tinggi, tambah membumbung, tambah tinggi. Seharusnya masalah yang mendera kita seberat apapun juga, itulah yang membuat kita membumbung tinggi, tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kita kepada Allah. Makanya kata membumbung ini, saya beri highlight bold di sini. Kenapa? Karena dalam bahasa Ibrani, kata membumbung itu adalah kefah. Nah, kata kefah ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah to be high atau to be exalted. Bahasa Indonesianya ditinggikan, dimuliakan. Kutinggikan namamu Yesus. Artinya to be exalted, to be high, membumbung tinggi. Nah, yang cukup menarik, kata kefah itu di dalam bahasa Ibraninya itu merupakan kata dasar yang membentuk kata worship dan penyembahan. Kenapa setiap kita menyembah, selalu kita katakan, yuk angkat tangan kita menyembah Tuhan. Banyak orang mengatakan ini, karena kan itu berbicara mengenai penyerahan kita di hadapan Tuhan. Betul, gak salah. Ada yang mengatakan, itu kan gaya GBI, gereja karismatik, gak serak kalau gak angkat tangan gitu kan. Kalau GKI enggak kan, tepuk tangan juga enggak kan, pada diem kan. Ayo kita nyanyi kidung pujian nomor 1 kan, ya kan, suci, 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 semua pada diem, pada dingin gitu kan ya. Nah, biasanya apa? Biasanya para majelisnya yang kadang yang bikin suasananya bikin tegang, kadang ham gitu kan ya. Nah, kalau mengedam. Nah, kenapa orang mengangkat tangan ini? Lihat, saya burung Raja Wali kan terentang. Nah, orang pertama kali yang dicatat dia mengangkat tangan itu adalah Abraham. Pada waktu Allah mengikat janji dengan Abraham, dikatakan dalam bahasa ini aslinya adalah Abraham rose his hand. Abraham ditanya, Allah katakan hitung bintang di langit. Waktu dia hitung 1, 2, aduh Tuhan gak kehitung Tuhan. Lupa tadi itu gak bisa deh Tuhan. Pada waktu itu Allah ngomong gini, seperti itulah banyaknya keturunanmu kelak. Lalu apa yang terjadi? Allah mengatakan begini, Allah lalu mengikat perjanjian dengan Abraham, sebanyak itulah keturunanmu kelak. Nah, pada waktu Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, Abraham dikatakan dia mengangkat tangannya. Kenapa kita selalu mengangkat tangan waktu ibadah? Bukan gaya-gayaan GBI atau karismatik. Tetapi kita diingatkan ketika kita mengangkat tangan ini artinya apa? Dalam diri kita masing-masing itu ada ikat janji dengan Allah. Oleh karena Kristus yang telah menebus kita di atas kayu salib. Sehingga perjanjian yang Allah ikat dengan Abraham itu berlaku lagi bagi kita. Berkat-berkat Abraham itu juga ada bagi kita hari-hari ini. Itu dikatakan kafah itu sendiri. Yang membuat kita bisa membumbung tinggi. Makanya Mazmur Daud 16 ayat 8 mengatakan begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Masalah menghadang dia. Banyak musuh mendera dia. Aku gak goyah. Kenapa? Aku selalu memandang Allah. Karena Allah itu berdiri di samping dia. Stand God, stand beside me. Dia katakan. Itulah yang mengatakan. Aku selalu bersandar di hadapan Allah. Apakah ketika stadium 3. Ketika ada kanker itu. Allah tidak stand beside me. Dia ada di samping kita. Bahkan Mazmur katakan. Di dunia orang mati pun aku ada. Waktu kita lihat mama kita lagi koma, lagi gak sadarkan diri, ingat dalam kekomaannya juga Yesus juga ada di dunia orang mati itu. Di dalam kekomaan orang tua pun kita pun Yesus ada di situ. Kita ingat itu, pandanglah Yesus, dia tidak pernah meninggalkan kita. Poin keempat, poin terakhir. Apa tips daripada Daud ini? 1 Samuel 17, 48 sampai 50, kita baca 48-nya saja. Firman Tuhan katakan begini. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Lihat, orang Filistin maju, Daud pun berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Dengan kata lain, Daud ajarkan adalah melangkahlah maju. Hadapi masalah itu dengan iman. Kebanyakan kita menghindar masalah. Pindah gereja,
pindah gereja. Masalah apapun juga akan tetap mendera dia ketika dia gak berani menghadapi masalah itu. Hadapi masalah dengan iman. Karena ketika kita menghadapi masalah itu, Tuhan akan ikut campur berperang bagi kita dan membereskan itu. Nah, ada satu sosok tokoh yang tadi saya sebut di awal. Tokoh ini ya inilah nama orangnya. Ada satu quote di mana ketika dia didera oleh masalah, dia berani hadapi masalah itu. Setiap pengadilan demi pengadilan dia hadapi tanpa pengawalan. Dia hadapi itu dengan seorang diri. Dan ada satu quote yang menarik, dia katakan begini. 1000 tangan manusia yang menarikmu jatuh, tidak akan sanggup melawan satu tangan Tuhan yang menarikmu naik. Ketika orang berusaha untuk menjatuhkan kita, masalah berat menghantam kita, begitu raksasanya masalah itu. Tapi ada satu tangan yang besar untuk mengangkat kita membumbung tinggi, membumbung tinggi, membumbung tinggi, membumbung tinggi. Saudara, Bapak Ibu masih ingat Yusuf? Pada waktu dia bekerja dengan jujur di rumah Potifar, apakah Firaun menatap bahwa di situ ada Yusuf yang bekerja jujur? No. Dia difitnah masuk penjara, persislah dengan dia. Difitnah masuk penjara. Waktu di dalam penjara ini bahkan dilupakan seberapa tahun. Alkitab mencatat 2 tahun Yusuf dilupakan dalam penjara dan proses tanpa proses peradilan. Persis dia 2 tahun. Namun pada waktu dia di dalam penjara inilah Firaun melihat ada Yusuf, orang yang jujur, orang yang baik itu ada di dalam penjara. Dan kemudian disitulah titik awal Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Kita pray for Indonesia. Orang banyak menubuatkan dia. Suset Heti mengatakan, he will be the first man in Indonesia. He will be an Indonesian president segala macam. Loh, pilkada aja kalah. Putaran pertama menang tipis. Putaran kedua habis. Ya dicurangi atau apa nggak tahu lah ya. Pokoknya habis. Lalu orang-orang langsung Ahokersnya ngomong gini. Kita berbesar hatilah. Dia akan menjadi pengganti Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Boro-boro jadi Menteri Dalam Negeri. Masuk bui 2 tahun. Tapi kita ingat. Allah tetap punya satu rencana. Kalau ibarat seperti kisah Yusuf itu terjadi. 2 tahun dia keluar. Artinya dia lepas tahun 2019. Tepat pilkada presiden. Pray for Indonesia. Siapa tahu he will be the second man for Indonesia. Menjadi pendamping dari presiden kita hari ini. Indonesia akan dipulihkan luar biasa. Allah punya satu rencana yang luar biasa. Waktu dia menghadapi masalah itu dengan iman. Nah, bahasa Cinanya untuk krisis atau masalah adalah weiqi. Krisis ekonomi, ini kan masalah. Krisis ini masalah dong buat ekonomi kita dan segala macam. Tapi yang cukup menarik, dari kata weiqi ini ada 2 filosofi di dalamnya. Apa filosofi ini? Wei artinya dangerous, bahaya. Wei, bahaya. Kan katanya, wei bahaya, wei gitu kan ya kan. Nah bahaya, masalah itu bahaya. Krisis itu memang bahaya. Tetapi ketika kita berani melangkah dan hadapi masalah itu, kita akan menjumpai Qi. Qi itu artinya opportunity, kesempatan. Kesempatan kita untuk melihat Allah. Berjumpa dengan Allah secara pribadi. Kesempatan untuk kita mengalami mujizat itu luar biasa. Kita akan melihat tahun mujizat yang dahsyat, penuaian itu masih tetap ada. Mujizat kesembuhan akan kita temukan. Opportunity itu ada. Bukankah sekarang ada tahun mujizat penuaian? Apakah kita tidak percaya tuaian pun akan kita raih? Penuaian kesembuhan oleh karena mujizat. Penuaian pemulihan karena Tuhan bikin mujizat dalam kehidupan kita. Kita harus berani hadapi, bahaya memang. Tapi ada kesempatan kita untuk di situ melihat Allah menyatakan diri dalam kehidupan kita. 4 langkah yang Daud ajarkan. Jangan tawar hati. Ingat pengalaman hidup kita bersama Allah. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Ingat bersandarlah selalu Tuhan. Stay beside me. God always stay beside me. Keempat, melangkah maju. Dan hadapilah masalah itu dengan iman. Imam pemusik boleh maju yuk. Dan sebagai ayat penutup, Mazmur 18:32-35. Firman Tuhan berkata begini, Daud ini yang ngomong. Kayak yang tadi ya, lagu seperti itu. Sebab siapakah Allah selain Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang memikat pinggangku dengan keperkasaan. Dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang. Sehingga lenganku akan melenturkan busur tembaga. Daud mengatakan, banyak musuh yang menghantam dan mendera dia. Tetapi satu hal yang tetap dia ingat. Allah itu adalah
Allah yang menjadi gunung batu bagi dia, pembela bagi dia, yang mengajar dia untuk berani dan bisa berperang menggunakan alat untuk berperang itu. Bahkan dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa. Cukup menarik. Ada kata-kata rusa di sini. Kalau kita ingat rusa, kita ingat lagu seperti rusa rindu sungaimu. Pertanyaan kita, kenapa rusa? Dan kenapa syairnya berbunyi rindu akan sungai? Ceritanya begini waktu saya pelajari. Rusa adalah hewan yang sangat rentan untuk dimangsa oleh predator, yaitu singa. Singa boleh kita gambarkan, dia iblis. Dia singa yang selalu mencari untuk mendapatkan, menangkap daripada rusa itu. Ketika singa melihat rusa, dia akan kejar si rusa sekencang-kencangnya untuk dia terkam dan dia makan. Tentu si rusa pun tinggal diam. Tapi bagaimana dia melawan singa itu? Dia tidak punya alat pertahanan. Rusa hanya bisa lari menghindar daripada singa itu. Tapi dia berusaha dengan hendusan hidungnya mencari di mana ada aliran sungai yang mengalir. Dia hendus sambil berlari. Ketika dia temukan ada aliran sungai yang mengalir itu, si rusa ini akan melompat dan masuk ke dalam air itu dan berendam. Aliran sungai itu yang mengalir itu akan menyamarkan bau badannya dia. Ketika si singa itu sampai dekat tepi sungai itu, dia cium-cium. Perasaan tadi ada bau rusa, sekarang kok hilang? Akhirnya ketika dia ketemukan rusa itu, dia pergi keluar ngeloyor dengan perut yang lapar itu si singa ini. Setelah keadaan aman, maka si rusa ini keluar daripada sungai itu. Yang cukup menarik lagi adalah setiap musim kawin, si rusa tahu juga pasangan hidup dia mana. Dengan cara endusan hidungnya dia. Dia tahu pasangan hidupnya yang mana. Kadang-kadang kan kita bablas kan, hari ini pacarnya Nancy, besok sama Ani, besok sama Ane gitu kan ya. Nah, rusa tidak, dia tahu pasangan hidupnya siapa. Nah, konon kata orang Yahudi, suara hendusan hidung rusa bunyinya ahaf, ahaf gitu. Sesuatu entah kebenaran atau entah kebetulan atau tidak. Kata kasih yang sejati, kasih yang murni dalam bahasa Ibraninya adalah ahava. Kenapa seperti rusa rindu sungaimu? Pada waktu kita menghadapi masalah mendera kita dan menghantam kita, mengejar kita. Adakah selalu di mulut kita selalu berkata love, love, love kepada Tuhan? Mari yuk kita tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri. Dan kita angkat pujian ini sebagai satu komitmen kita. Bahwa kita tetap mengasihi Allah. Dalam konteks apapun juga, dia adalah Allah yang selalu stand beside me. Yuk kita bangkit berdiri. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau kekuatanku, engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus. Kau segalanya. Mari terus panggil namanya Yesus, Tuhan Yesus, ya Yesus. Kau berarti bagi kami.
Kau segalanya dalam hidup kami Yesus. Oh Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya. Mari dengan segenap hati katakan, Kau segalanya bagiku. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami boleh bersyukur malam hari ini Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengar. Bentuk kami Tuhan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar terus Engkau bekerja dalam hidup kami, melakukan perkara-perkara ajaib. Kami akan terus melihat Tuhan terus beserta dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Biar kemanapun hamba-Mu melangkah di sana, firman-Mu diberitakan dan jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan penuh sukacita kami katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Kami percaya Tuhan, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita katakan lebih lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya doamu dijawab oleh Tuhan, katakan haleluya. Katakan haleluya. Terjadilah sesuai imanmu. Haleluya. Para sikara para. Siapkan hati saudara, angkat kedua tangan saudara. Hora para sikara para. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anaknya tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita Tuhan permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.
bersorak.